Mas kayaknya begini dikit enak deh. Mas kayaknya di lirik ini kasih koma enak deh gitu. Cuma ditolak semuanya. Serius? Mas, Mas, kayaknya direndahin dikit nggak? Harus setinggi ini. Mas, kayaknya aku nggak nyampe. Baru sadar ada kalimat kita tuh sebenarnya musuh kita ya diri kita sendiri tuh bener ya. Selama ini kita ngebatasin diri sendiri di saat orang lain bilang bisa, kok kita yang batasin bilang nggak bisa gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Nah, aku percaya musik itu indahnya adalah universal banget. Betul, setuju. Dan semuanya abadi menurut aku. Mau rock tuh abadi, mau R&B, mau jazz, semuanya tuh selalu ada pendengarnya. Betul. Selalu ada penikmatnya. Ada penikmatnya. Jadi paling enak tuh musisi ya jadi diri sendiri sih. Bareng sama Chris Putra, Ardina Rasti di studio. Suatu hari kamu akan mengerti sudah bisa kamu dengarkan di semua digital platform. Dan itu jadi original soundtrack film Penunggu Rumah Buto Ijo yang temanya horor psikologis. Ya, sebagai penulis lagu bahkan sampai ada 21 lagu di 2 album itu kalau nggak salah ya. Terus habis itu menyanyikan lagu orang. Terus rasa takutnya karena mungkin apakah akan sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau buat Rasti sendiri lebih nyaman berarti nyanyiin lagu sendiri dibanding nyanyiin lagu orang? Jauh. Jauh. Kita bisa pilih-pilih nada yang cocok sama kita. Kalau ini kan harus ngikutin karena udah jadi. Ayo nyanyiin gitu. Tapi ada kesempatan untuk akhirnya discuss nggak sih untuk tukar pikiran? Mas kayaknya begini dikit enak deh. Mas kayaknya di lirik ini kasih koma enak deh gitu. Cuma ditolak semuanya. Serius? Mas, kayaknya direndahin dikit nggak? Harus setinggi ini. Mas, kayaknya aku nggak nyampe. Harus nyampe, bisa nyampe gitu. Terus gimana? Treatmentnya gimana dong akhirnya? Ya udah, coba dulu deh gitu. Coba, pasti bisa. Aku percaya. Enggak Mas, kayak cobain dulu. Tapi ya akhirnya ya bisa sih. Nyangka nggak begitu udah jadi? Oh ternyata bisa loh. Ternyata gue maksudnya untuk menyanyikan pop dark tadi listeners, dark pop up ya kurang lebih begitulah gitu genrenya suatu hari kamu akan mengerti ini. Akhirnya baru sadar ada kalimat kita tuh sebenarnya musuh kita ya diri kita sendiri tuh bener ya. Selama ini kita ngebatasin diri sendiri di saat orang lain bilang bisa, kok kita yang batasin bilang nggak bisa gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Jadi banyak pelajaran juga kayak ternyata bisa, ternyata begitu ada kesempatan ya kita harus ambil gitu. Betul. Jangan mikir kayaknya buat apa gitu. Kesempatan nggak datang 2 kali. Tapi kalau buat Rasti sendiri, misalnya kesempatan itu kan datang 2 kali. Cuma kan ada beberapa kesempatan yang kayaknya ini nggak mungkin nih kita lakuin. Tetap coba dulu. Oke. Kalau hasilnya apapun baru nanti lihatnya. Tergantung point of view kita. Sama kayak gini menurut aku. Kalau kita lagi nyari job. Iya. Apa aja deh gitu. Yang penting gue kerja gitu kan sebenarnya. Tapi pada saat itu diterima, tapi bukan di posisi yang kita nggak mau. Pilih kita nggak kerja sama sekali atau kita coba dulu itu. Iya nggak sih? Iya sih, benar juga lagi. Menurut aku. Ternyata siapa tahu itu juga entah mungkin itu nggak nyaman tapi bisa jadi batu loncatan. Betul. Tapi daripada kita sama sekali nggak ngambil ya kita akan tetap di posisi yang nggak ada kerjaan sama apa-apa gitu. Jadi menurut aku maju dulu, terobos dulu daripada kita diam di tempat, malah diam di tempat lama-lama mundur. Banyak penyesuaian, banyak hal yang akhirnya di adjust gitu karena sebelumnya Ardina Rasti nyanyi dengan tema yang centil-centil, kemudian lebih ke dark. Di tahun 2026 ini, apakah karya-karya terbaru nanti Ardina Rasti akan ada tipikal-tipikal kayak begini atau lebih justru memperlihatkan ya Ardina Rasti aja tapi dengan versi dewasa? Iya, kayaknya Ardina Rasti dengan versi dewasa. Dimana kalau dulu tuh kalau aku nyiptain lagu lebih diarahinnya lebih ke pop. Nah, sekarang aku lebih pingin ballad aja sih. Galau-galauan. Iya, karena aku nggak mau galau sendirian. Aku harus ngajak-ngajak. Galau tuh harus ngajak, nggak boleh sendirian. Tapi lu bakal kepikiran ngikutin musik-musik zaman sekarang nggak? Folk lah, musik-musik senja katanya gitu. Enggak sih. Karena aku percaya musik itu indahnya adalah universal banget. Betul, setuju. Dan semuanya abadi menurut aku. Mau rock tuh abadi, mau R&B, mau jazz, semuanya tuh selalu ada
pendengarnya, Betul. selalu ada Penikmatnya. ada penikmatnya. Jadi paling enak tuh musisi ya jadi diri sendiri sih. Kalau berusaha untuk ngikutin Apa yang lagi tren? kayak tren tuh pasti bergulir gitu. Betul. Cuma kalau kita jadi diri sendiri harusnya sih karyanya tulus. Karena buat aku musik harus tulus sih. Betul, setuju lagi. Harus jujur. Kalau kita cuma ngikutin tren, ngejar apa sih viralnya doang atau gimana? Kalau nggak sesuai hati tuh gimana bawainnya gitu. Menurut aku ya. Tapi kalau yang mau ngikutin viral juga nggak apa-apa. Iya, setuju listeners ya. Berarti karya-karya berikutnya mengenai Ardina Rasti yang sudah lebih dewasa. Apakah ada lirik tentang bayar listrik, cicilan gitu ya? Makan gak makan tetap baik, gaji telat tetap harus ini. Jangan ngomong begitu. BBM naik. Waduh, naik. Berat banget. Iya benar juga ya, kalau mau galau mikirin itu ajak semuanya aja. Tapi selain cinta mungkin nggak lo akan menulis lagu-lagu yang akhirnya tentang sosial mungkin gitu loh, maksudnya di luar cinta-cinta khasnya Ardina Rasti? Harusnya iya sih. Harusnya iya, karena buat aku sekarang lebih bebas aja kan, boleh berkaryanya lebih bebas, point of view-nya lebih banyak, pengalaman yang sudah dilaluinya lebih banyak. Jadi kayaknya pingin lebih genrenya lebih luas lagi aja. Oke. Di tahun 2026 ini, insya Allah ya. Insya Allah. Iya. Rame sekali berarti ya. Semoga. Kalau dilihat dari video klip nih listeners yang sudah rilis juga anyway, jadi kamu tinggal di search aja di YouTube Ardina Rasti. Suatu hari kamu akan mengerti. Ada scene di mana Ardina Rasti ini tidur di satu kotak yang panjang. Itu menggambarkan apa? Apa emang salah satu bagian dari filmnya juga kah? Terus akhirnya scene itu ada di situ atau gimana? Karena ini horor, sebenarnya itu kan kalau sesuatu yang tidur panjang di dalam tuh kan sebenarnya orang mikirin kayak peti mati. Gitu. Cuma emang itu bikin absurd jadi pakai bathtub gitu. Jadi tergantung kita mau lihatnya seperti apa. I see. Ada yang lihatnya kayak serem banget dalam peti mati, tapi ada yang langsung bilang ini bathtub ya gitu. Terakhir buat listeners, apa yang mau disampaikan? Entah dari single ini kah, dari karya-karya terbaru yang akan datang di tahun 2026 dari Ardina Rasti? Iya, yang pasti soundtrack film Penunggu Rumah Buto Ijo ini udah ada video klipnya. Semoga teman-teman nyempetin untuk nonton. Semoga suka dengan lagunya. Bisa dengerin di semua platform, dan semoga teman-teman bersedia menunggu karya-karya aku berikutnya. Luar biasa. Suatu hari kamu akan mengerti. Sekali lagi udah bisa kamu dengerin di semua digital platform, dan Penunggu Rumah Buto Ijo yang filmnya juga lagi tayang sekarang. Itu dia maksudnya. Jadi bisa nonton langsung. Betul, dan kamu bisa dengerin juga listeners ya saat nonton filmnya Penunggu Rumah Buto Ijo itu. Sekali lagi Ardina Rasti, terima kasih sudah hadir. Udah diundang, makasih banyak. Betul. Sukses pokoknya. Begitu ada karya-karya berikutnya, listeners ya, harus datang ke sini lagi ya. Amin. Jangan bosan undang aku ya. Siap. Chris Putra pamit ya listeners. Sudah hampir udah jam 8 malam, bukan hampir lagi anyway. Besok bakal balik lagi di Vijalan Sore. Jadi pastiin kamu dengerin terus Vijalan Sore bareng sama Chris Putra dan juga teman-teman di studio ya. Sampai ketemu besok listeners. Bye.